Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah minibus menabrak angkot syarat penumpang sehingga angkot terpental dan terbalik. Badan Gizi Nasional menggelar rapat koordinasi dengan ratusan SPPG, mitra, dan ahli gizi untuk membenahi layanan program makan bergizi gratis. Dua pemancing hilang tergulung ombak besar di Kabupaten Sukabumi. Sebuah angkot syarat penumpang di kota Sukabumi ditabrak keras minibus sehingga angkot terpental lalu terguling. Tabrakan terjadi karena sopir minibus mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Akibat kerasnya tabrakan, mobil angkot ini terbalik di Jalan RA Kosasih, Ciaul, Kota Sukabumi, Minggu siang. Dari video amatir warga, seorang penumpang terlihat terjepit badan angkot. Korban langsung dievakuasi warga untuk mendapat perawatan di rumah sakit. Selain itu, satu penumpang dan sopir angkot juga menderita luka-luka. Tabrakan terjadi saat mobil pribadi ini melaju dari arah kota Sukabumi menuju Sugaraja. Namun diduga karena sopir mengantuk, mobil hilang kendali sehingga menghantam keras angkot yang datang dari arah berlawanan. Kerasnya tabrakan menyebabkan angkot berpenumpang 8 orang terpental lalu terbalik. Nah, saya lihat kiri kanan tuh ada angkot, banyak mobil lalu lalang, Pak. Posisi jalan nggak sepi lah, banyak kendaraan. Waktu saya mau nyebrang, saya lihat dari arah kota, mobil Fortuner warna hitam udah benar ngambil jalan kanan, Pak. Angkot udah ke pinggir, angkot tuh sedikit, udah kayak apa? Ngasih jalan. Iya. Waktu saya lihat, kok makin ke kanan, jegur Pak langsung. Tapi di sananya terlihat kencang atau gimana Pak yang Fortuner? Kalau saya sih kayaknya mah kelihatannya kenceng kayaknya Pak. Saya posisinya itu kedenger tarik sampai angkot balik Pak. Sopir angkot mengaku berupaya menghindar, namun karena mobil pribadi melaju kencang dalam kondisi hilang kendali sehingga tabrakan tak terhindarkan. Ada penumpangnya Pak? Banyak, ada 8 orang. Oh. Tapi luka enggak? Hah? Luka enggak penumpang? Ada 1 orang tuh laki-laki. Bapak itu mau arah mobil Fortuner itu dari arah Sukabumi, Pak? Iya dari arah Sukabumi, saya mau ke Sukabumi. Berarti dia Dia yang nabrak itu. lawan arah atau gimana, Pak? Iya lewat arah. Oh, makan jalan Bapak, jalur Ah. Bapak. Oh. Polisi langsung melakukan olah TKP untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Sopir mobil pribadi dan saksi di lokasi juga diminta keterangan untuk mengungkap kronologis kecelakaan. Asep Didi melaporkan dari kota Sukabumi. Cuaca buruk yang melanda pesisir Pantura Subang membuat ribuan nelayan tidak berani melaut. Para nelayan pun tak memiliki penghasilan. Ratusan perahu milik nelayan hanya disandarkan di sepanjang muara Belanakan Subang. Cuaca buruk membuat nelayan memilih tak melaut demi alasan keselamatan. Buruknya cuaca ditandai dengan angin kencang dan gelombang tinggi. Cuaca buruk ini sudah melanda dalam 2 pekan terakhir. Meski demi alasan keselamatan, namun resikonya tak ada pemasukan bagi para nelayan. Ya selagi cuaca buruk, penghasilan ya mungkin tidak mencukupi dengan apa yang dibawa gitu. Udah berapa? Udah 2 mingguan lah. Ketinggian ombak kok? Ombak ya minimal 2 meter, harus kencang. Terus selama ini pada ngelaut? Apanya? Nggak pada ngelaut sekarang? Ya cuacanya lagi beginian lah. Nah sekarang kalau kita tidak bisa ngelaut ini gimana? Ya kurang Pada tak. di sini ya Pada nyandar dulu. mencukupi kebutuhan sehari-hari gimana Pak? Ya kurang tahu lah. Ya kalau dikasih ya minjem sama bos, ya kalau nggak dipinjam ya gimana. Untuk mengisi waktu luang, para nelayan memperbaiki alat tangkap ikan maupun mesin perahu. Para nelayan hanya berharap agar cuaca di laut kembali normal dan mereka bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Banjir yang tak kunjung surut di Pangandaran memaksa sejumlah warga melakukan evakuasi mandiri.
Selain menyelamatkan diri, mereka juga menyelamatkan ternak kambing dari kandangnya dengan menggunakan perahu. Karena banjir terus naik, warga desa Ciganjeng di Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran harus mengevakuasi ternak dari kandang. Banjir mengenangi 3 dusun di desa ini dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Sebanyak 200 rumah terendam. Warga memilih meninggalkan rumah dan mengungsi ke tempat kerabat karena banjir tak kunjung surut. Selain itu, warga juga berupaya menyelamatkan hewan piaraan dengan dievakuasi menggunakan perahu. 12 ekor kambing. Kenapa dievakuasi? Dikarenakan air semakin meninggi, kandangnya terendam, terus si kambingnya juga terendam. Dikhawatirkan airnya semakin tinggi terus. Tapi bisa diselamatkan semua. Alhamdulillah bisa. Banjir berpotensi kembali naik karena curah hujan di hulu Sungai Citandui masih tinggi. Eko Stebudi melaporkan dari Pangandaran. Puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional, Pemda Sumedang gelar acara Jalan Sehat sejauh 5 km. Tak hanya jalan sehat, masyarakat juga diberikan edukasi terkait TOS TBC. Dengan penuh antusias, ribuan masyarakat dan tenaga medis Kabupaten Sumedang mengikuti Jalan Sehat sejauh 5 km Minggu pagi. Rute Jalan Sehat ini dimulai dan diakhiri di kawasan pusat pemerintahan Sumedang. Jalan Sehat ini merupakan puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-61 yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Sebelum melepas para peserta Jalan Sehat, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir melakukan kampanye program Temukan Obati Sampai Sembuh atau TOS TBC. Kabupaten Sumedang mendapat target dari pemerintah pusat untuk menemukan 5.000 kasus TBC di tahun 2025. Hingga triwulan ketiga di tahun ini, baru ditemukan 3.000 temuan kasus dengan wilayah terbanyak berasal dari Kecamatan Sumedang Utara. Namun dalam melakukan pencarian kasus TBC, Dinas Kesehatan terkendala kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya. Ini bukan acaranya, di samping ada acara untuk TOS, temukan, obati, sampai sembuh penyakit TBC. Kita ingin zero TBC. Inilah arti penting dari sebuah sosialisasi, dari sebuah pencegahan pada masyarakat. Karena tahapan untuk penyembuhan itu ada 4. Pertama adalah promosi kesehatan, 2 preventif, ketiga kuratif, pengobatan, keempat rehabilitatif. Sekarang kegiatan seperti yang melibatkan banyak masyarakat, tentunya saya sangat apresiasi karena sebagai wahana untuk promosi kesehatan dan upaya-upaya pencegahan seperti untuk penyakit TBC ini. Hari Kesehatan Nasional diperingati setiap tanggal 12 November. Selain Jalan Sehat, acara juga diisi dengan pengecekan kesehatan gratis serta penandatanganan komitmen bersama eliminasi penyakit TBC. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. 2 pemancing hilang tersapu ombak besar saat memancing di kawasan pantai Cikeus, daerah Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Hingga Minggu siang, tim Basarnas masih berupaya mencari para korban. Gelombangnya bersahabat, guys. Gelombang besar, ikan besar-besar. Video amatir merekam detik-detik 2 pemancing tergulung ombak besar di Teluk Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Minggu siang. Peristiwa terjadi saat kedua korban bernama Ujang Agus dan Denis Setiawan sedang memancing di area batu karang pinggir pantai Cikeus. Tanpa disadari, gelombang tinggi tiba-tiba datang dan menghantam mereka. Kuatnya terjangan ombak membuat keduanya terseret ke tengah laut. Personel gabungan Kantor SAR Jakarta melalui Pos SAR Sukabumi mengerahkan perahu karet untuk mencari kedua korban. Pencarian dilakukan baik dengan menyusuri garis pantai maupun melalui pantauan udara menggunakan drone. Dan ketika mendapatkan ikan, korban berusaha untuk mengambil ikan. Namun tiba-tiba ombak besar datang menghantam korban hingga korban terjatuh ke laut dan terseret arus sehingga korban hingga saat ini dinyatakan belum ditemukan. Pencarian pada hari Minggu terkendala cuaca dan gelombang tinggi sehingga dilanjutkan pada Senin pagi. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi.
Laporan tadi mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Agi Kurniasandi. Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.